Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis-jenis sinyal. Sinyal menurut definisinya adalah sebuah fungsi. Oleh karena itu, secara matematis kita bisa tuliskan sebagai F. F sinyal mempunyai domain, misalkan domain waktu. Sinyal berdasarkan kontinuitasnya, kontinu itu dibedakan menjadi sinyal, ya tentunya sinyal kontinu dan sinyal apa? Diskrit. Sinyal kontinu secara matematis kita bisa tuliskan Ft, ya. Kemudian gambarnya gimana? Gambarnya adalah seperti ini. Sinyalnya kontinu, saya garis merah seperti ini. Kemudian sumbu Y adalah sebagai nama sinyalnya. Kemudian sumbu X adalah sebagai domainnya, domain T. Kemudian diskrit, secara matematis kita bisa tuliskan sebagai kurung kotak N, ya. N gambarnya bagaimana? Secara gambar yang atas ini tetap Fn, yang ini adalah N. Gambarnya kita diskrit, maka kita tuliskan jadi seperti ini, sebuah nilai pada waktu tertentu saja. Misalkan kita mulai dari 0, kita bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, selanjutnya sinyal berdasarkan bentuk simetrisnya. Simetris, ya, dibedakan menjadi sinyal simetris atau juga disebut sebagai istilah bahasa Inggrisnya even sinyal. Nah, bentuknya gimana? Simetris. Kalau kita punya sumbu kartesius seperti ini, misalkan ini dalam domain waktu kontinu, simetris artinya dicerminkan terhadap sumbu Y, ya. Di sini dia harus sama. Nah, ini sama, simetris. Kemudian yang asimetris atau non-simetris. Asimetris disebut juga sebagai odd sinyal. Odd S, saya tuliskan. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Sebagai contoh ini sinyal segitiga, maka yang sebelah kiri segitiganya di bawah. Kita lihat ini positif, ini negatif, ya. Misalkan dalam domain T, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah sinyal sinus. Ini contohnya, ini maksudnya sinyal kosinus. Ini adalah sinyal sinusoidal, ya. Oke. Kemudian sinyal berdasarkan bagaimana sifat keacakannya, acak atau random, ya. Random keacakannya, ada istilahnya deterministik. Deterministik adalah sinyal yang bisa ditentukan setiap saat. Contohnya Ft sama dengan 2T. 2T waktu, ya. Misalkan contoh, ya, misalkan saat T-nya adalah minus
1, maka F-nya, F1 ini menjadi -2. Bahkan T-nya sama dengan misalkan 1000, maka F1000 sama dengan ya 2000. Ya. Oke. Kemudian lawannya deterministik apa? Acak atau random ya. Acak. Contohnya ya. Contohnya adalah karena tidak bisa dideteksi dia acak. Misalkan saya gambarkan di sini seperti ini, kita tidak tahu ya, kita tidak mempunyai fungsi yang pasti. Contohnya adalah noise ya, noise ya. Noise kita tidak bisa memprediksi noise pada T sama dengan -1 ataupun T sama dengan 1000, kita tidak bisa memprediksi, menghitung besarnya. Kemudian ada sinyal yang berdasarkan periodiknya. Nah, ada yang ya periodik, sehingga kita bisa tuliskan ada yang periodik dan non periodik ya. Di sini ada non periodik. Periodik. Oke, yang periodik contohnya apa? Yang periodik ya gambarnya misalkan dia berulang ya, berulang. Ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah begitu. Contohnya adalah sinyal sinus. Sinus ya, sinusoid ya. Yang non periodik ya misalkan kita gambar dia sinyalnya naik terus gitu, atau turun terus gitu ya. Kalau yang naik terus misalkan pangkat T. Nah, ini non periodik ya. Kemudian berdasarkan apa ini ya? Berdasarkan analognya, analog sifat analognya ya. Pertama adalah ya analog itu sendiri. Analog sinyal analog ya, sinyal analog adalah contohnya suara kita, suara manusia. Analog nilainya tidak terbatas ya, nilainya tidak terbatas analog. Kemudian kalau sinyal diskrit, nah, nilai digital, sinyal digital. Nah, sinyal digital nilainya hanya 2, 0 dan 1. Nah, 0 dan 1. Adapun kalau yang analog ini tidak terbatas. Ada yang sampai minus mungkin ya, sampai minus 100 gitu, atau sampai dengan positif 100 gitu, analog ya. Nilainya tidak terbatas. Oke, kemudian berdasarkan pembentuknya. Nah, pembentuknya. Apa ini bahasanya apa ya? Pembentukannya. Iya, dibentuknya ini berdasarkan pembentukannya ini bisa dibedakan menjadi apa? Sinyal dasar. Sinyal dasar dan sinyal tidak dasar atau sinyal gabungan ya. Di sini ada sinyal gabungan. Oke, sinyal dasar berarti dia tidak ada yang membuat original ya. Contohnya adalah sinyal delta atau impuls ya. Impuls, kemudian ada sinyal unit step, kemudian ada sinyal eksponensial, pangkat T. Kemudian ada sinyal sinusoidal. Nah, sinus, kosinus itu merupakan sinyal dasar, ya. Kemudian kalau sinyal gabungan apa? Sinyal gabungan ya berarti gabungan dari sinyal dasar, kombinasi. Kombinasinya bisa perkalian, contohnya nih ya.
ada E pangkat T kali sinus sin T contohnya. Atau penjumlahan, ya E plus sin T. Seperti itu.